Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miss Betty. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss Dewi. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Miss Dewi juga? Oh, alhamdulillah, masya Allah, lembut banget sih nanyanya. emang nggak bisa bohong ya kalau orangnya lembut, nanyanya juga lembut gitu. Enggak Miss, ini di podcast aja kayaknya. Ya udah nggak apa-apa lah. Berarti sekarang jaim. Enggak. Oke, selamat datang di podcastan aku. Edisi perdana. Ya, terima kasih sudah mau ikut di podcast ini. Mas Betty, nggak liburan, Miss? Alhamdulillah karena kita tidak punya kampung, maka kita tidak liburan. Ya, alhamdulillah. Yang penting, walaupun di Heeh. rumah aja, yang penting sehat ya kan, Miss? Iya, alhamdulillah. Oh, Kan iya. karena emang situasi kondisi seperti ini, jadi tidak memungkinkan kita untuk berlibur. Betul. Terus kalau yang lagi dengerin ini sambil liburan, mau kasih pesan apa, Miss? Kalau yang masih liburan tetap berhati-hati, tetap menjaga protokol kesehatan, dan kalau bisa jangan lama-lama berdiam di tempat umum. Iya benar ya, bahaya ya. Bahaya. Oke, sebelum lebih lanjut aku tanya-tanya, nih aku apa namanya, mau kenalin dulu, buat subscriber aku yang mungkin lulusan tahun dulu-dulu, ya kan. Miss Betty kan Ya, baru masuk di MTS 32 tahun berapa ya? 2019 awal ya kayaknya ajaran. 2019 ya, Mhm, 2019 awalnya. Oke, iya. jadi Miss Betty Indah bergabung di MTS Negeri 32 tahun 2019 sebagai guru bahasa Indonesia ya. Ya, betul. Nah, Ini sebelumnya udah pernah ngajar belum di sekolah lain, Miss? aku sudah sempat mengajar di SMA Triguna yang Mhm, samping UIN, terus mhm. juga udah pernah ngajar di SD itu sebentar sih ya, di SD Mmm, MI deket rumah di udah sini. banyak juga ya. Mhm. Berarti udah dari tahun berapa tuh? Dari tahun berapa ngajarnya Miss Betty? Aku ngajar dari masih kuliah nyambi-nyambi. Wih, keren. Berarti kan kalau Gitu. kayak gitu harus bisa apa mengatur waktu ya, membagi waktu Mhm, ngerjain iya tugas betul. kuliah sambil kerja part time ya Ngajar, kayak gitu mhm ngajar ya. mhm. Iya, Hmm. Miss. Miss Fetty nama lengkapnya siapa sih? Fetty Indah Mailia. Mailiah ya? Fetty Ya, Indah iya, Miss, Mailiah. betul. Dipanggilnya kalau di sekolah Miss Fetty. Iya, Miss Fetty, Bu Fetty, Oh iya, anak-anak ada ada yang yang manggil manggil Bu Bu. Fetty juga? Kelas 7 Iya mah ada. banyak ya? Kelas Hmm. 7, kelas 8. Oh iya. Emang ngajar kelas 8 juga? Waktu itu sempat ngajar kelas 8, Miss. Waktu 2019 itu kan aku emang setiap tahun kayak megang 6 kelas ya. Mhm, Jadi waktu tahun lalu itu kan kelas 7 cuma 5 kelas. mhm. Jadi ditambah kelas 8 1 Satu kelas kelas. gitu. Mhm. Oke. Jadi, Miss Fetty mulai ngajar dari tahun berapa nih? Dari yang waktu masih kuliah itu, bisa dibilang begitu ya udah mulai ngajar ya? Di sekolah soalnya kan? 2007 iya, 2017 akhir kali ya aku udah mulai-mulai tuh. 2017. Terus Mhm. juga sempet bimbel, Mhm. pegang bimbel juga di Delta Palmerah, Wah jauh ya? lumayan lama. Iya, jauh. Oh, berarti sudah 3 tahunan ya? Mhm, Udah kurang ngajar lebih 3 tahun? kurang lebih seperti Mmm, itu, Miss, di kenapa sih Miss, akhirnya kuliah jadi guru, terus, mhm. berprofesi jadi guru? Jadi gini, sebenarnya nih aku juga kurang nyambung ya dari jurusan SMA itu langsung ke bahasa Indonesia pas jurusan pas di kuliah ini. Mhm. Jadi waktu SMA itu aku sebenarnya jurusannya jurusan agama, PAI.
Mhm. di MAN 4 itu. Oh, manfaat, keren. Hmm. Terus? Tuh. Terus akhirnya lintas jurusan, Mhm. karena aku pas kelas 3 itu akhirnya jadi, suka baca novel, suka Mhm. baca cerpen, terus konsultasi sama guru bahasa Indonesia, kalau misalnya memang suka gitu coba diarahin ke sana. Terus Mmm. akhirnya nyoba, peruntungan lah ceritanya itu SNMPTN itu beruntung sih kayaknya waktu itu, bisa langsung daftar SNMPTN langsung ke univ ya, enggak bersaing ke sekolah dulu, di sekolah dulu. Kalau sekarang kan, bersaing di sekolah, terus Mhm. bersaing di luar Kayaknya itu sekolah, baru ke kampus kan. masa-masa awal SNMPTN yang masuk ke univ ya? Iya iya iya, Ya kayaknya kan? kayak gitu. Alhamdulillahnya langsung lolos. Nah, makanya itu Mhm. aku pikir bahasa Indonesia tuh gampang gitu kan ya. Pasti Mhm. orang juga mikirnya bahasa Indonesia gampang, bahasa sehari-hari, terus juga pokoknya gampang lah, aku pikirnya Mhm. gitu. Tiba-tiba pas masuk jurusan, Masya Allah, ini apa aku belajar. Jadi gimana ya, buka lembaran baru, kerja keras lagi, Mmm. nanya sana sini, sedangkan teman-teman tuh banyak emang teman-temanku tuh udah banyak yang tahu lebih banyak lah tentang sastra, Oh, terus udah karena banyak punya karya, ada yang punya buku dongeng, novel, mhm. cerpen, segala macam. Sedangkan kita apa ini, Oh, karena Miss belajar dari Fetty itu awal. ya, dari pas lagi di MAN-nya itu kelasnya kelas agama ya, bukan kelas sosial ya, mungkin gitu ya? Iya, mhm mhm mhm, Oh, betul. kalau di univ, nama jurusannya jurusan apa, Miss? Pendidikan Bahasa dan Pendidikan Sastra Bahasa dan Indonesia. Sastra Indonesia, oh oke. Berarti, bisa nggak kalau aku bilang, apa, Miss itu dapat, eee, inspirasi, apa ya, tertarik dengan kebahasa Indonesiaan tuh di kelas 3 SMA ya, kelas 12 Iya itu ya? iya kelas 12, Apa karena kelas 12. gurunya itu keren apa gimana, Miss? Iya betul, karena di sekolah itu guru bahasa Indonesia itu asik banget. Pokoknya pembawaan belajarnya menarik, terus akhirnya tuh jadi senang baca waktu Mmm, itu. Nah masih ingat, waktu itu Miss, tuh emang namanya siapa? masih Bunda Lisnur, sampai sekarang masih sering ngobrol kok, Miss. Oh, Bunda Lisnur itu guru bahasa Indonesia di MAN 4? Iya, betul. Oh, heeh heeh Sekarang. heeh, heeh. Terus terus? Nah, eee, karena waktu itu ngetren novel-novel teen lead seperti itu, jadinya kita tuh satu angkatan itu sering tuker-tukeran Mhm novel. mhm mhm. Nah, dari situ sih mulai, kayaknya seru ya, terus nanya-nanya sama beliau. Mhm. Kalau di UNJ itu kan hanya pendidikan bahasa Indonesia kalau nggak salah ya, tidak Mhm ada mhm. sastranya. Beda, kalau sastra nggak pakai Mhm. kata jurusan pendidikan, jadi jurusan sastra Indonesia Nah, misalnya gitu kan. iya, Mmm. seperti di UI juga kan tidak ada Mhm. yang bergabung, hanya UIN aja nih yang gabung kayaknya deh, Mhm mhm pendidikan mhm. bahasa dan sastra. Maka Bu Lisner ngarahin, "Ya udah Kak, coba ke UIN itu ada yang gabung," gitu kan. Dan emang cita-cita dari awal tuh dulu emang udah pengen jadi guru gitu, Miss, karena emang suka sama anak-anak Oh, emang emang dari dulu, dari kecil gitu, awal. cita-cita Mhm mau jadi guru? mhm, mhm. Oh gitu, alhamdulillah ya, berarti sekarang cita-citanya sudah tercapai dong? Iya, alhamdulillah. Ternyata Alhamdulillah. pengorbanan seorang guru luar biasa ya. Eee, apa? Halo? Iya, selama jadi guru ini, hal apa yang paling senang, yang paling, apa ya, yang paling nggak bisa dilupain, yang seneng lah, yang paling disenengin lah? Kalau aku ketika anak murid tuh ngerti, apa, mengerti, paham apa yang aku sampein, maksudnya Mhm. pesan kita tuh nyampe ke murid, terus juga dia ada responnya, maksudnya nanya gitu kan ngerespon ya, Miss, ya, apa yang Mhm kita mhm ajarin mhm ini, mhm ngerespon itu seperti itu. mhm Terus ketika kalau di bahasa Indonesia kan itu banyak praktik ya, kayak mhm. misalnya dongeng, terus, Puisi. prosedur, seperti Mhm puisi. Nah, mhm ketika seperti itu kan kalau anak
SMP itu suka malu-malu. Mhm. Nah, gimana itu tantangan sih bagi aku, gimana caranya anak-anak tuh ketika praktik di depan teman-temannya nggak jaim-jaim lagi, Mhm mhm gitu, nggak malu-malu lagi. Nah, itu seperti itu sih. Itu kalau misalnya ada sih beberapa anak yang udah bagus gitu, mungkin dari SD-nya juga udah ini lumayan, mhm mhm. jadi ngebuat contoh bagi yang lain, gitu. Iya 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 iya. Kayaknya Miss Kati nih kalau cerita pengalaman jadi guru tuh kayaknya senang banget ya. Emang emang karena memang dari kecil cita-cita sih ya. Jadi Iya kita iya, punya cita-cita, cita-cita kita tercapai, kita jalanin ya mhm, ya kita happy gitu kan, Miss. happy, Mhm. bener. Tapi ada nggak sih, hal yang sedih, apa ya, yang nggak enaknya jadi guru tuh apa selama selama ini Miss jadi guru? Sedih, apalagi pandemi kayak gini nih sedih. Mhm mhm. Kenapa? Karena aku nggak bisa kontrol mana yang bener-bener belajar, mana yang bener-bener ngerjain PR. Maksudnya terus juga kalau latihan kan kalau di kelas, kalau kita tatap muka langsung kan aku tahu ya mana yang benar. Kalau Mhm. ulangan juga, aku juga sebenarnya ulangan tuh udah nerapin biasanya nih Miss, aku kalau ulangan tuh AB-AB kalau di sekolah. Jadi Oh, sistemnya soalnya tipe A, soal tipe B gitu ya? ya, kalau mau jadi satu, tapi kalau misalnya enggak jadi, absen ganjil masuk, absen genap keluar. Oh Nanti gitu. karena jamin bahasa Indonesia itu kan banyak, jadi aku pikir bisalah ulangan 2 hari gitu. Mhm mhm. Menghindari nyontek aja sih Mhm. Emang masih sebenarnya. banyak yang nyontek ya, Miss? Masih Uh, masih ketahuan Miss yang nyontek? masih waktu pas kemarin terakhir tuh yang waktu kita di sekolah itu masih ada yang ketahuan ngumpetin bawa buku paket di kolong meja, Allah, astagfirullah, kayak gitu bikin sedih nggak, Miss? itu yang bikin aku miris ya ngelihat anak-anak Miris kayak ya? gitu. Mmm, Tapi nggak banyak kan? enggak, biasanya sih yang aku temuin ini cowok-cowok aja yang suka usil, kalau Mmm, cewek-cewek alhamdulillah lah. alhamdulillah, mudah-mudahan dapat hidayah tuh cowok-cowok, kan calon Mhm, imam ya kan, Miss? iya. Makanya, pemimpin negeri ini kan kebanyakan cowok, kalau misalnya udah dimulai dari curang contekan aja, gimana Nah, nanti ke depannya, ya kan ya, betul, Miss? mhm. Oke, nah sekarang kan cita-cita Miss sudah tercapai jadi guru nih, ada nggak cita-cita lain Mmm. yang ada di rencana Miss yang mau dicapai? Cita-cita, mmm, Oh udah selesai? Udah apa ya, fix jadi enggak, aku guru selesai? enggak, sebenarnya Mau S2 masih kali pengen Miss, mau S2? nah itu dia aku baru mau bilang aku pengen S2, Mhm. terus juga pengen belajar sebenarnya gini, bahasa Indonesia itu kan berkembang pesat Mhm, di Australia nih, mhm mhm, bener bener sebenarnya. bener. Heeh, di Australia itu sudah banyak yang mempelajari bahasa Indonesia. Mhm. Nah, sayangnya karena mungkin orang bahasa Indonesianya itu kurang fasih ya bahasa Inggrisnya, jadi Ah, disayangkan yang ngajar di Australia itu orang Australinya yang belajar bahasa Indonesia ke sini oh gitu. gitu. Jadi Sebenarnya harusnya mmm, harusnya sih kita ya jadi sebagai apa dia nggak manggil native speaker ya dari Indonesia gitu, mhm orang mhm Indonesianya mhm asli. Mhm mhm. jadi Kak sih mhm. pengennya coba ke sana karena, mereka juga emang ini sih, apa sih, antusias gitu sama bahasa Indonesia. Berarti cita-citanya mau jadi guru bahasa Indonesia Pengen di Australia? pengennya ada rencana seperti itu, Miss. Oh, amin amin. Kan Mudah-mudahan ada aja. itu, lowongan sekolah luar negeri ya, apa sih? Iya, Iya sekolah luar negeri ya? iya Pernah ikut nggak, Miss? iya. Belum belum belum. Mmm, Nah, itu jatuhnya kalau misalnya orang luar negeri ke sini, terus kita yang ngajar, jatuhnya itu namanya BIPA kalau nggak salah, seperti itu. apa tuh, Bib? Itu bimbingan orang asing yang ingin belajar bahasa Indonesia di sini. Nah, di UIN tuh udah ada Miss yang seperti itu. Biasanya dari Thailand, terus
Australia juga banyak. Belajar Indonesia ke Ya, belajar bahasa Indonesia ke situ ya, ke UIN ya? iya iya, heeh heeh, ada kelas bahasanya. Ya ya. Oh, ya semoga bisa terwujud ya cita-citanya ke Australia ngajar bahasa Indonesia, kan lucu banget ya. Iya. Iya, kalau misalnya terwujud, wah aku senang banget bisa bisa dengar kabar baik itu. Amin. Iya, amin amin, semoga ada kesempatan. Amin. Nah, Miss Fepti hobinya apa? Aku hobinya nyanyi, berenang. Oh, renang juga? Iya, kalau renang di mana? Bareng dong, cie. Kayak aku bisa renang aja. Aku juga aku juga nggak jago-jago banget sih, Miss, cuma emang seneng aja kalau emang namanya main air terjun, berenang gitu sih. Air got? Jangan ya, Miss. Jangan dong, bau. Aduh. Jadi hobinya nyanyi dan renang. Iya. Kalau di bidang sastra Indonesia, sekarang tuh ada nggak sih tokoh sastra Indonesia yang apa ya, menginfluence anak muda tuh siapa, Miss? Oh, kalau, yang aku lihat ya, yang berkembang nih Sapardi Djoko Damono yang baru kemarin Yang hujan wafat. bulan ya? Itu ini sih, aku ngerasa sastra di era sekarang nih anak-anak muda udah mulai melek gitu ya, ngelihat Mhm. sastra ada Sapardi, terus Sujui Sapardi Tejo. tapi Sapardi, udah tua kan ya, Miss, ya? Iya, udah meninggal, Miss. Astagfirullahaladzim, iya meninggal tahun lalu ya? Iya, tahun lalu, belum lama, Oh, tahun ini ya? Tahun ini apa tahun lalu sih? tahun ini. Iya Pokoknya iya. belum lama deh, kayaknya tahun ini deh. Iya iya, kayaknya tahun ini deh Sapardi, heeh. Yang muda-muda ada nggak sih, Miss? Yang muda itu, Paling Dewi Dewi Lestari. Lestari. Mhm. Dewi Lestari tahu, Miss? Tahu, kan saudara Iya. aku. Oh gitu, sama-sama Kalau Dewi ya? Dewi terus terus. Siapa ya paling kalau bacaan itu kan Dewi Lestari kan juga lumayan ini ya, nggak Oh, bukan itu bacaan anak remaja banget sih sebenarnya. iya, dia mah dewasa ya. Maksudnya Dewasa. walaupun fiksi itu apa ya, ya buat pergaulan antar pemikiran dewasa gitu ya, tapi berarti, Mhm, eee, jangkauannya lebih sedikit gitu dibandingkan dengan yang mhm. teens-teens gitu ya? Yang teens-teens jarang, paling ada sastra anak sih Oh, kayak Terelie bukunya kali ya yang lebih populer lagi ya iya, di itu kalangan iya, remaja ya? itu sastra populer. Tereli, terus siapa ya, Eka Kurniawan. Oh iya, Eka Kurniawan. Ya, Eka Kurniawan, itu sih yang paling Yang paling anak-anak remaja bisa baca. Miss favorit kan siapa? Karya ya, Miss? Iya, karya, boleh bukunya, sosok orangnya. Aku sih karena gini, jadi aku, punya grup musikalisasi puisi di kampus. Mhm mhm. Oh, nah jadi, eee, aku sih juga ngefans banget nih sama puisi-puisinya Sapardi yang diaransemen oleh, musikalisasi puisi UI yang terkenal, yaitu Arie Reda. Mhm mhm mhm. Kalau itu dia bagus, ya memacu sih untuk aku sebagai yang punya grup musikalisasi puisi di UIN untuk, ningkatin lagi kreativitas untuk Oh, berarti musikalisasi puisi berarti gitu. masih, eee apa namanya, Sapardi ini masih Joko. jadi tokoh tokoh favoritnya Miss sampai sekarang? Iya, Mmm, gitu. Emang bagus sih ya yang emang bagus. karya-karyanya. Yang ini bukan sih yang Aku Ingin Mencintaimu Dengan Sederhana itu dia bukan ya? Iya iya betul. Oh, coba Miss baca Miss, bisa nggak?
Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat dijadikannya kayu. Ayo, apalagi Miss? Banyak kok puisinya. Iya, Ada aku Hujan Bulan Juni, taunya cuma terus itu doang. Aku mencintai yang dengan sederhana sama Hujan di Bulan Juni doang. Tapi aku nih, juga lupa sih apa aku beli atau enggak ya. Kayaknya sih aku beli bukunya itu yang puisi Hujan di iya Bulan kan Juni itu. Cuma ada aku nggak puisi, hafal. ada novel, Ya, ada novelnya. kalau novel kan lebih terbaru ya daripada puisinya ya. Mm-mm, Puisi dulu kan, baru novel. puisi dulu. Mm-mm. Kan dia liwahana dari puisi ke novel. Mm-mm. Gitu. Oke, balik lagi ke dunia perguruan, Miss. Yeah. Ya, Apa pendapat Miss dengan dihapusnya UN? Senang, sedih, hmm, atau bingung? senang, sedih, atau bingung. Kalau ada plus minusnya sih sebenarnya ya, Miss. Kalau misalnya UN dihapus, ya nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Toh ada juga bocorannya keluar terus, saya Oh juga gitu. bingung nih. Yang Toh benar ada ada juga bocoran. ya biasanya tuh anak-anak pasti selalu dapat waktu saya pun ngerasain bocoran-bocoran waktu saya sekolah gitu ya, Miss, ya. Cuma emang Oh. aku juga nggak pernah make, maksudnya nggak percaya gitu. Tapi tetap Mm-mm. yang temen ada lah, beberapa teman mungkin make, dan itu bener jawabannya dan nilai tinggi gitu. Mm-mm. Makanya mungkin, waktu aku tes di MAN itu nggak menerima NEM kan. Mm-mm. Mungkin salah satunya mungkin itu, karena sekolah itu tahu, ya bocorannya ada gitu. Mm-mm. Jadi, itu plusnya sih, maksudnya nggak pengaruh juga. Mm-mm. Soalnya dia nggak ada, dia pun ada juga tetap bocorannya mah keluar-keluar juga. Mm-mm. Terus aku Jadi setuju. kasihan juga sih Mm-mm. sama, kayak bimbel-bimbel belajar ya, Mm-mm. ini jadi pada tutup gitu. Kalau misalnya UN dihapus juga. Jadi sambilannya guru ngajar di bimbel berkurang ya. Iya. Astaga. Iya, benar-benar. Itu kan yang kita rasain ya sebagai guru. Teman-temanku juga banyak yang part-time di bimbel gitu ya. Iya, tapi benar jadi tutup hampir hampir rata lah tutup, Miss. Kecuali ya bimbel-bimbel bergengsi ya seperti GO, NF mungkin masih fine-fine aja, tapi bimbel-bimbel yang Kecil-kecil. masih kecil-kecil tuh biasanya tutup sih. Delta tempatku juga udah mulai tutup. Hmm. Jadi positifnya adalah apa ya, mengurangi kecurangan gitu. Mengurangi kecurangan. Tapi sedihnya Tapi iya, mengurangi lapangan kerja juga lapangan akhirnya. kerjanya berkurang. Kerjanya Terus kalau berkurang. buat siswanya, buat muridnya gimana menurut Miss? Lebih bagus ada UN atau nggak ada UN? Tadi kalau ada Kalau UN curang gitu mungkin ya? kalau UN kan kalau yang kita lihat kan banyak anak stres katanya kalau Oh iya UN katanya gitu ya. gitu. Terus Heeh, heeh. banyak yang stres, banyak yang resah, pokoknya gitulah. Mm-mm. Cuma gimana ya, kita ya emang sih nilai kita nggak bisa ukur dengan UN aja kalau untuk masuk seperti itu. Cuma gimana ya, harusnya pemerintah juga ada ini dong pemberdayaan, kayak misalnya yang dilihat lagi karakter dari siswa tersebut. Maksud aku cara nilainya jangan karena nilainya, nilai UN-nya gitu. Bisa kita ambil dengan dampak nilai anak tersebut dengan yang lainnya kan, ditukar gitu. Mm-mm. Nah, Misalnya berarti kan UN. nanti kan UN-nya digantinya dengan apa namanya? Asesmen nasional itu ya yang lebih kepada penilaian karakter gitu ya. Iya, Lebih iya. bagus ya kayaknya ya. Mudah-mudahan nih Ya paling nggak kalau kayak terrealisasikan dengan gitu baik. mengurangi kesempatan adanya bocoran ya, karena kan nggak perlu juga Iya, bocoran buat asesmen yang seperti itu ya kan. iya. Benar benar benar.
Tapi jadi siswanya lulus Cuma 100% dong? Kan nah, itu nggak menentukan cuma kelulusan. cuma itu balik lagi, gurunya jujur nggak nih? Apa karena biar Oh, anaknya sulit juga ya kadang tuh. berarti kunci suksesnya pendidikan ya di guru ya? Mhm mhm, di guru. Gitu bukan? Halo halo, hilang nih suaranya, Miss. Halo? Iya, halo halo? Ya 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 ya. Iya iya, udah. Gimana tanggapannya Miss Fetty kalau ketemu guru Mhm. yang sebenarnya kuliahnya bukan kuliah guru? Kenapa, Miss, kalau ketemu apa? Eee eee, ketemu seorang guru yang sebenarnya dia kuliahnya bukan kuliah guru gitu loh. Misalnya dia sebenarnya kuliahnya manajemen, terus, sekarang kerjanya jadi guru SD misalnya gitu. Gimana tanggapannya Miss Fetty? Kalau aku sih kurang setuju ya, kalau Mhm, misalnya seperti itu, tidak linier. Gini, kalau untuk yang aku tahu, kalau mhm, sekarang-sekarang sih kayaknya sih sekolah-sekolah juga, harus linier dari jurusan guru deh mengajar, soalnya kan sekarang udah ada ini nih, nggak boleh sembarangan dari jurusan lain. Mungkin kalau zaman dulu banyak ya, mhm, jurusan komputer, jurusan apa, tiba-tiba ngajarnya apa di mhm, sekolah gitu kan ya. mhm, mhm, Karena kasihan juga sih anaknya akan jadi salah tangkep gitu. Waktu itu aku pernah mhm, sempat itu diajar sama guru, matematika. mhm, Dia emang jurusannya matematika, mhm, tapi, kita belajarnya nggak enak. Kenapa? Karena mhm, sebelum-sebelumnya dia tuh udah sering lama ngajarnya di komputer, Miss, mmm. gitu. Jadi pas dilinearkan, dia malah mungkin karena sudah lama ya, jadi akan lupa sama ilmunya gitu, ilmu sendiri. Iya sempet Gara-gara itu ngerasain gara-gara lintas bidang heeh, ya, kerjanya udah mhm, lama lintas bidang. kata kakak kelasku, "Lah kok dia guru MTK? Waktu itu dia ngajarnya ini loh," gitu. Salah, pantesan nggak pernah nyambung, akhirnya jadinya kan kalau kayak gitu kan gimana ya, ilmu yang kita sampein jadi nggak nyampe sama muridnya, nggak tersampaikan. Kasihan juga. Berarti nggak setuju ya? Setuju, aku nggak setuju kalau itu. Oke, mmm, apalagi ya yang mau aku tanyain? Oh, oke, ini, eee, selama pandemi ini, Mhm. apa sih yang harus diperhatikan oleh murid-murid supaya supaya sekolahnya tuh tetap tetap berjalan dengan baik gitu? Gimana, Miss? Mmm, kalau aku, dari pengalaman sebagai wali kelas juga ya, harusnya anak-anak merasa walaupun belajar di rumah itu seperti masuk ke sekolah biasa. Mhm, Jadi sudah bangun on time, mhm. jangan dibangunin lagi sama wali kelasnya. Ada Terus Miss yang yang dibangunin ada, sama wali kelasnya? aku sering bangunin. Terus terus, ya dibiasain kan kalau di 32 tuh ada absen ini ya, kalau pagi absen duha, absen tadarus gitu ya, Mhm, ngisi link di form. Nah, mhm, upayakan dibiasakan seperti itu, agar tidak terlambat pada saat masuk jam pelajaran pertama di kelas, gitu. mhm, Biasanya guru itu kan kalau karena daring seperti ini kan harus, mengerjakan tugas selalu walaupun gurunya menyampaikan materi, ya mhm, kan? mhm, Nah, kalau menurut saya sangat berpesan kepada anak-anak murid semuanya, mhm, kalau daring itu jangan sampai ditumpuk tugasnya. Kalau mmm, misalnya satu hari ada 3 mapel, terus ada 3 tugas dong berarti ya. mhm, mhm, Jangan sampai walaupun waktunya diberi panjang, misalnya sampai setor malam, tuh usahain deh siang atau sore udah kirim dan mhm, konfirmasi dengan guru bidang studinya. mhm, mhm. Karena kalau satu hari ditumpuk, akhirnya jadinya banyak. Terus males itu ujung-ujungnya anak-anak pasti ngumpulinnya.
Mhm. Nanti ya saya tidak tahu ya, takutnya akhirnya jadinya guru lagi yang disalahin, Oh, gitu. guru disalahin kayak gimana, Miss? Iya, misalnya, gurunya bukanya cuma sehari doang, Bu, harusnya misalnya rentang waktunya minta 2 hari atau 3 hari. Ah, Padahal itu kan padahal harusnya heeh, memang satu hari itu harus tuntas gitu, harus kelar. jadi apa namanya, kebijakan baru ya, setiap satu kali Mhm. pertemuan ada satu penilaian yang diberikan oleh guru ya kepada siswa. Atau juga ada anak kan kadang, "Bu, maaf Bu, saya baru konfirmasi kemarin jaringan saya Mhm jelek," atau mhm gimana. mhm. Harusnya tuh kalau menurut saya pribadi, harusnya anak-anak langsung kasih tahu gurunya. Kalau udah besok-besok ngasih taunya saya kayaknya itu mah cuma alasan. Anak-anak sekarang kan Udah mulai emosi nih, Miss, teh. iya, itu cuma alasan. Bener bener bener. Soalnya ada anak yang kayak gitu, saya lihat di WhatsApp, di IG, Mhm mhm mhm. belajar kok nggak masuk-masuk Oh ini anak, gitu, gitu. ketahuan ya, ke-gap. Ketahuan ke-gap. Kelas 8 kayaknya juga ada itu beberapa. Saya kadang juga Iya. suka belajar belajar masuk kelas, Itu malah komen status. oh gitu, lucu ya? Lucu. Aduh aduh aduh. Jadi begitulah ya perjalanan kegiatan belajar di masa pandemi begitu ya, kurang lebih. Ya Iya, intinya kalau dianya disiplin waktu sekolah, insya Allah mhm, hasil aman, belajarnya aman gitu ya, Miss? iya, Hmm, oke. Terakhir nih, Miss, iya menurut boleh Mas Dewi. Missy, guru yang baik tuh yang kayak gimana sih? Apakah yang nggak pernah marah? Apa Mmm, yang bisa diajak ngobrol sama muridnya? Atau yang nggak pernah ngasih tugas? ngasih tugas. Gimana? Gimana? Guru yang baik gimana? Atau, pengalaman Miss, dengan guru Miss selama di sekolah dulu, misalnya Miss Iya iya, ada dulu guru aku yang paling aku suka tuh begini ngajarnya gitu ya, mhm silakan. mhm. Oke, kalau sebenarnya aku juga, itu baik itu kata sifat yang Wis, belajar universal bahasa ya Indonesia maksudnya nih. iya, maksudnya itu luas kata baik itu ya, guru yang baik itu yang kayak gimana itu Heeh, pasti setiap orang punya memiliki kriteria persepsi yang masing-masing, berbeda-beda, mhm, kriteria masing-masing. Cuma kalau jadi guru itu kan kita harus ada panggilan jiwa ya, kita mmm, guru bukan sekedar ngajar, mhm, kita juga ngedidik anak. Kalau misal dibilang yang guru yang baik tuh yang nggak pernah marah, sebenarnya guru itu kan marah juga punya alasan. Kenapa mhm, guru marah? Pasti dia pengen yang terbaik untuk anak muridnya, anak mhm, didiknya, seperti itu mhm. kan. Yang nggak pernah ngasih tugas berarti bukan guru. Kita ngapain kalau nggak pernah ngasih tugas, gitu ya, Miss, ya. Malah ya kita juga kasih mungkin kalau aku sih seling aja ya, memang bahasa Indonesia juga banyak ya latihan, bikin kalimat segala macam, latihannya banyak. Akhirnya karena jamnya juga banyak, diselinginlah satu film. Kadang nih anak-anak juga dikasih hati minta jantung biasanya. Bener, dikasih hati minta jantung, dikasih film sekali Heeh, nagih yang lagi. biasanya yang ngedidik gitu ya, dia emang pasti minta nagih lagi minta film, tapi, nggak mau film-film yang biasanya kalau aku kasih film kan yang menginspirasi, kayak misalnya Mhm, Teresa Menpar atau Laskar Pelangi, mhm pokoknya yang mhm. kayak gitu-gitulah. Ini anak-anak maunya apa? Avengers, Star Wars. Maksudku kan, ya kalau misalnya kita materinya lagi fiksi, boleh nonton kayak gitu. Tapi kalau ini, ya gitu, dikasih hati minta jantung, pokoknya kita gimana ya, kalau aku ngatasinnya, ya tarik ulur lah, Mhm mhm gitu. mhm. Terus, kalau misalnya anakmu sampai cerita, curhat, ngobrol, menurut aku berarti guru itu dipercaya sama Mhm. anak murid, terus
terus juga mungkin anak murid ngerasa senang sama kita, jadinya dia mencurahkan apa ya yang ada di isi hatinya gitu. Ya, jadi mungkin memang bisa jadi kayak aku waktu itu ke guruku yang ngajar bahasa Indonesia gitu ya, Miss. Karena gurunya asik, pembawaan belajarnya enak, terus juga walaupun dikasih tugas banyak karena dia pembawaannya happy, jadinya anak tuh ngerasa gimana ya, nyaman kayak sama orang tua sendiri, mungkin seperti itu. Dulu guru aku pernah pesan kalau kita ngajar itu nggak boleh saat kita udah nyampe di kelas, tidak boleh bawa masalah hal lain di dalam kelas. Kenapa? Karena nanti efeknya ke murid. Murid ngerasain apa yang kita rasain gitu. Waktu itu ingat aku pesan seperti itu. Jadi kalau kita lagi bete, lagi marah, tarik napas, masuk kelas, lihat ada yang nungguin kita, maksudnya Nanti ada yang nungguin masalah kita. baru. Iya, soalnya kalau misalnya kita mungkin mencurahkan, menggambarkan kita lagi jutek, lagi nggak enak, akhirnya nambah-nambahin ya, Miss. Seneng ya, Miss, Iya, jadi kayak gitu. lucu. Ya sebenarnya mungkin guru mirip-mirip lah sama artis, ya kan? Kalau artis kan di Emang TV. iya, kalau aku tuh beranggapan kalau guru tuh artisnya manusia di kelas gitu. Ya, Oh gitu. direkturnya kelas gitu. Kalau aku bilang. Iya. Jadi kita juga sebenarnya pembohongan publik sama anak-anak nih. Hah? Maksudnya? Ya soalnya kan sama kayak artis kan, harus gimana pun masalahnya di rumah, di layar kaca harus terlihat happy. Itu apa namanya, jaim. Jaim. Iya ya. Berarti guru harus jaim ya di kelas ya? Iyalah. Iya, jaim. Maksudnya jaga image. Jaga Ya kan? image. Kita menjaga image supaya image guru tuh ya harus baik, harus memberi contoh, begitu bukan? Ya, iya betul. Maksudnya bukan jaim yang dipahami oleh Ya. orang-orang zaman sekarang sih, jaim tuh kayak pura-pura gitu kan. Oh, pura-pura. Padahal kan Iya. jaim itu kan singkatan ya, akronim ya. Jaga image gitu. Jaga image. Oke, kayaknya itu aja sih. Kita udah berapa lama nih podcast? Habis ini nanti boleh deh Miss kalau mau share podcastnya ke pendengarnya Miss, subscribernya Miss, boleh. Nanti aku tulisin juga ya YouTube-nya Miss Fetty ya. Ya, boleh. Oke, terima kasih Miss Fetty sudah menjadi bintang tamu podcast pertama aku. Yeay. Oke, sama-sama Miss Dewi. Semoga bermanfaat ya. Amin, mudah-mudahan bermanfaat buat siapa aja yang denger ya. Dan kalau misalnya ada salah-salah kata yang mungkin kita gak sadari, mohon dimaafin ya. Aku juga mohon maaf jika ada salah kata. Oke, ya sudah. Baiklah, kita akhiri podcast kita siang hari ini. Terima kasih Miss Fetty sekali lagi. Selamat Ya, sama-sama Miss liburan Dewi. sekolah. Ya, Miss Dewi juga selamat liburan sekolah. Iya. Semoga sehat-sehat selalu ya. Amin. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.